Dan belajar dari Aditya Warman yang Anda saksikan tadi, bahwa sebenarnya kita bisa merubah yang namanya kepribadian ya. Dari seorang introvert ke ekstrovert sebenarnya sesuatu yang bisa dilewati. Kalau Anda seorang introvert dan rasanya Anda tidak bisa berkembang, cobalah untuk menjadi ekstrovert. Adit membuktikan semuanya. Aditya, dia pada akhirnya punya trik bahwa kalau memang gua nggak ngerti, ya gua nggak ngerti. Kalau gua bodoh ya bodoh, dan orang tahu gua bodoh dan dia akan tanya, dan disitulah dia berubah. Ketika dia ketemu satu uh, lingkungan yang menerima dia apa adanya dan kemudian melatih dia untuk menjadi seorang pembicara yang baik, komunikator yang baik, dan cara bergaul yang baik yang dia bisa dapatkan, dan kemudian dia bisa tularkan kemudian ke lingkungan yang berbeda. Dan hari ini gitu kan, ketika Anda lihat videonya, dia orang yang sangat menyenangkan. Dulu bayangkan orang yang gendut, yang punya gigi dipagarin, dan banyak yang cerita-cerita yang dia ceritakan tadi, bahwa dia adalah orang yang seorang target bully, target untuk dipalakin. Bisa, karena Adit bisa. Saya gitu, juga membuktikan itu, karena saya ingat sekali waktu saya SD saya pemalu, SMP pun saya pemalu. Saya di kelas unggulan, di kelas 3B di SMP 1 Bukit Tinggi. Yang saya kenal itu adalah orang-orang yang ada di kelas itu aja gitu. Dan itu pun saya nggak berani ngobrol sama perempuan gitu ya. Ada satu hal yang merubah hidup saya lihat namanya Tony Rinaldi ya. Orang itu sangat urakan, ngomong sembarangan, apa yang dia pikirkan dia omongkan. Nggak peduli orang akan melihat dia seperti apa. Itu yang saya belajar ya, bahwa kita tidak perlu jaga image kita. Jadilah diri apa adanya, dan kalaupun Anda lucu ya lucu, kalaupun Anda pengen ngomong ya ngomong gitu ya. Dan Tony itu punya banyak dikenal orang gitu ya. Dan itu saya merasa bahwa saya harus menjadi Tony ini. Ketika saya berumur, let's say sekitar 16 atau 15 tahun ya, ketika saya masuk SMA, saya memutuskan untuk tidak mau kelas unggulan. Jadi saya setting untuk tidak dapat ranking, karena di SMP pun saya di kelas 1 pun dapat ranking 10 besar lah pokoknya, dari 40 siswa di kelas unggulan. Akhirnya saya putuskan untuk saya tidak mau untuk masuk kelas unggulan. Di SMA 1 Bukit Tinggi saya tidak masuk kelas unggulan, dan saya bertemu seorang teman yang namanya unik ya, namanya Lega gitu ya. Lega. Dan Lega lah yang merubah hidup saya. Kenapa? Karena dia seperti Tony, ngomong sembarangan, ngerokok, main band, gitar, dan lain-lain. Nah, akhirnya saya dekat sama si Lega, dan saya belajar di sana banyak hal ya, karena saya bisa belajar gitar, saya pun belajar drum, saya pun juga belajar krokok dari dia ya. Dan penting itu adalah sosialisasi dan gayanya yang murahkan gitu ya. Dan dia tidak peduli dengan apa yang diomongkan orang tentang dia gitu. Jadi saya nggak perlu jaga image dan jaga wibawa. Nah, beranjak ke kelas 2 SMA, saya ketemu yang namanya Panjul Zulkifli. Orang ini bener-bener luar biasa, lucu. Jadi orang yang sangat sanguinis sejati. Sanguinis sejati adalah orang yang pokoknya kalau nggak ada itu nggak seru, dan celutukannya dia itu membahagiakan seluruh orang yang di dekatnya. Jadi dia dikenal dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, Zulkifli namanya. Dan kemudian saya ketemu namanya Hengki Kurniawan, orang yang hitam, legam gitu ya, senyumnya putih tapi mukanya hitam. Tapi saya belajar banyak dari Hengki. Hengki itu orang yang sangat lucu, tapi yang tidak kasar. Kalau Zulkifli dia agak kasar candanya, tapi kalau Hengki nggak, dia smooth gitu ya. Dia melucu dengan intelektualitas yang bagi saya tuh nggak mencerminkan intelektualitas logical thinkingnya yang sebenarnya, tapi dia lebih cerdas secara lucu gitu ya, bukan cerdas secara pelajaran dan lain-lain gitu ya. Dan banyak kemudian di perjalanan hidup saya ketemu banyak orang, saya adopsi yang baik-baik gitu ya. Saya ketemu Mario Kayo gitu ya, orang yang lucu juga gitu, yang ekstrovert, cerita dan bikin ketawa. Dan saya ambil dari dia. Saya ketemu Irit, dan saya ketemu banyak orang yang dalam hidup saya tuh yang saya ambil beberapa sisi yang bagi saya tuh menyenangkan. Saya adopsi itu, dan saya kemudian menjadi orang yang sangat ekstrovert. Kemudian dikenal di hampir seluruh angkatan tuh, di angkatan saya tuh kenal. Bahkan saya bergaul ke kelas 3, kelas 2 pun saya bergaul ketika saya naik kelas 2 atau kelas 3, saya juga kenal di angkatan di bawah saya. Kuncinya satu gitu ya, bahwa ngobrol aja gitu ya. Dan di situ Anda belajar bahwa bagaimana menciptakan obrolan menarik, bagaimana menjadi pusat perhatian, bagaimana Anda menjadi orang yang
yang menyenangkan gitu ya. Dan itu sampai sekarang menjadi karakter saya di kantor apapun di tempat tuh, saya akan menjadi orang yang sangat menyenangkan dan tulus gitu ya. Dan itu membuat kehidupan menjadi lebih enak. Nah, mungkin cukup situ saja, udah hampir 5 menit juga nih ya. Jadi saya bilang sih, bagi Anda yang introvert, rubahlah hidup Anda secepat mungkin. Karena introvert hanya akan membuat hidup Anda menjadi sangat kaku, sangat membosankan. Dan Anda mungkin mati, nggak banyak orang yang mengenang Anda. Hari ini, ubahlah atau Anda akan menyesal. Bisa banyak yang membuktikan, banyak. Jadi ikuti video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.